Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan solehah di rumah semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, anak-anakku semuanya Bapak sayangi. Bapak selalu berdoa untuk anakku semuanya beserta keluarga tercinta di rumah agar tetap dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anakku semuanya ya. Tetap semangat ya anak semuanya ya. Ya. Kali ini bertemu lagi dengan Bapak anak-anakku semuanya. Kita akan belajar bersama pendidikan agama Islam anak-anak semuanya ya. Kali ini kita akan belajar tentang kisah teladan Nabi Musa alaihissalam anak-anak semuanya ya. Anak-anak semuanya, sudah siapkah hari ini kita belajar pendidikan agama Islam? Ya, alhamdulillah. Kalau sudah siap belajar pendidikan agama Islam, mari anak-anakku semuanya, Bapak mengajak kepada anak-anakku semuanya untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya, anak-anak ya. Ya, maka dari itu silakan anak-anakku semuanya duduknya yang rapi. Kita berdoa dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, mari anak semuanya kita angkat kedua tangan kita berdoa bersama anak semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, anak-anak semuanya Bapak sayangi. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini anak semuanya sudah tahu belum? Ya, kalau belum tahu dengarkan anak semua ya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah anak-anakku semua setelah mengikuti pembelajaran ini melalui video pembelajaran ini, anak-anakku mampu untuk menjelaskan kisah teladan dari Nabi Musa alaihissalam dengan baik dan benar anak semuanya ya. Itu maka dari itu silakan nanti anak semuanya bisa apa anak semuanya mengikuti video belajar ini dengan sungguh-sungguh dan semangat. Yang kedua anak semuanya mampu menceritakan kembali terkait dengan kisah teladan dari Nabi Musa alaihissalam. Ya, itu mari anak semuanya ikuti video belajar ini dengan semangat dengan sungguh-sungguh. Ya, ya Nabi Musa alaihissalam anak semuanya itu ya Nabi Musa itu lahir di zaman Raja Fir'aun anak semuanya. Sudah tahu belum? Nah, makanya ini terkait dengan pada zaman kelahiran dari Nabi Musa ini, di situ ada sosok raja yang bernama Raja Fir'aun anak semuanya. Nah, Raja Fir'aun dikenal dengan raja yang apa? Zalim. Ya, suka namanya menindas rakyatnya anak semuanya. Ya, itu ya. Silahkan anak semuanya ini diikuti bersama ya. Di masa itu Fir'aun memerintahkan setiap bayi yang laki-laki itu ketika lahir, kok ada bayi laki-laki yang lahir, itu harus dibunuh. Karena pengaruh mimpinya anak-anak semuanya. Udah tahu belum mimpinya apa? Kalau belum tahu dengarkan ya. Mimpinya itu adalah ketika itu Fir'aun bermimpi kerajaannya terbakar habis oleh apa? Api. Selain itu rakyatnya banyak yang meninggal. Nah, dari mimpi itu anak-anak ternyata membuat gelisah Raja Fir'aun. Nah, maka dari itu terus ditanyakan kepada ahli nujum. Nah, ahli tukang kayak sihir anak semuanya. Nah, mimpi Raja Fir'aun itu menandakan akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan membinasakan kekuasaannya. Ini maksudnya mimpi dari Fir'aun yang diterjemahkan oleh ahli nujum. Nah, Raja Fir'aun terkenal sombong dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ini semuanya ya. Pada waktu itu Nabi Musa lahir itu sudah ada raja yang bernama Fir'aun yang dikenal sombong dan mengaku bahwa dirinya adalah sebagai Tuhan. Nah, itu anak semuanya ya. Ya. Allah pun melindungi Nabi Musa alaihissalam dengan menurunkan ilham kepada ibunda Nabi Musa agar anaknya itu dimasukkan ke dalam peti kemudian dihanyutkan ke dalam sungai Nil. Betul dilaksanakan oleh bundanya pada waktu itu Nabi Musa ya dimasukkan dalam peti terus dihanyutkan ke dalam sungai Nil. Betul setelah itu peti yang di dalamnya ada Nabi Musa mengalir mengikuti aliran sungai Nil, terus akhirnya bayi Musa pun diselamatkan oleh seorang wanita yang bernama Aisyah, yaitu istri Fir'aun.
Nah, melihat anak itu Fir'aun marah sebetulnya. Akan tapi dengan bujuk rayu Aisyah, istri dari siapa? Raja Fir'aun ini akhirnya luluh hatinya. Nah, akhirnya pun diizinkan oleh Fir'aun untuk apa? Aisyah agar bisa mengasuh, merawat Nabi Musa alaihissalam. Itu anak semuanya ya. Suatu ketika Musa kecil menangis karena kehausan. Ya, Aisyah memerintahkan pengawalnya untuk apa? Nah, untuk mencari ibu yang dapat menyusui bayi itu. Sebetulnya sangat banyak ya. Diceritakan sangat banyak sekali orang yang ingin menyusui Nabi Musa. Tetapi hanya satu saja yang berhasil, yaitu siapa namanya? Yukabat. Nah, wanita ini menggendong dan menyusuinya. Sehingga ketika itu juga Nabi Musa pun ketika kecil langsung terdiam dan berhenti menangis sampai tertidur nyenyak. Nah, mereka tidak tahu bahwasanya Yukabat adalah ibu Musa sendiri. Ingat, nama ibunda dari Nabi Musa siapa? Yukabat. Ya. Selanjutnya Aisyah meminta agar Yukabat tinggal di lingkungan istana untuk mengasuh Musa kecil. Nah, Musa kecil pun ya diasuh sendiri oleh ibundanya bernama Yukabat. Nah, karena Yukabat tadi mau atau bersedia untuk tinggal di lingkungan istana. Gitu anak-anak semuanya ya. Nah, selanjutnya ini cerita berikutnya. Nah, Nabi Musa alaihissalam suka menolong anak semuanya. Suatu ketika, nah, seorang laki-laki bergegas datang kepada Nabi Musa dan berkata, "Hai Musa, sesungguhnya pembesar sedang berunding untuk membunuhmu." Nah, maksudnya siapa? Para siapa ini namanya? Yang sudah bersekutu dengan Raja Fir'aun ini mau membunuh Nabi Musa. Maka diingatkan agar bisa keluar kota di mana waktu itu Nabi Musa tinggal. Nabi Musa mengikuti nasihat orang itu, maka keluarlah Nabi Musa dari kota ini, terus akhirnya berdoa. Doa Nabi Musa, "Ya Tuhanku yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, bebaskanlah aku dari cengkraman kaum Fir'aun yang aniaya." Ini doa dari Nabi Musa, anak-anakku semuanya ya. Selanjutnya anak-anakku semuanya. Nah, sesampainya di negeri Madian ini diceritakan di sini itu Nabi Musa sedang menolong siapa? Seorang putri dari Nabi Syuaib, yang dimana Nabi putri tersebut sedang mengantri atau tidak mampu untuk mengambil air. Nah, karena kan seorang perempuan ya, karena disuruh berebut tidak mampu, akhirnya dibantu oleh Nabi Musa, dan Nabi Musa pun akhirnya diceritakan oleh siapa? Putrinya kepada ayahanda Nabi Syuaib, dan akhirnya Nabi Musa dijadikan sebagai apa? Menantu atau dinikahkan kepada salah satu putri dari Nabi Syuaib itu, karena apa? Berkat bantuan atau pertolongan dari Nabi Musa. Nah, itu anak semuanya, singkatnya seperti itu. Selanjutnya ini Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Nah, Nabi Musa telah diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tongkat dijadikan sebagai ular. Nah, pada waktu itu diceritakan bahwasanya Nabi Musa ditantang oleh Raja Fir'aun. Raja Fir'aun mengeluarkan siapa? Memerintahkan kepada para ahli sihirnya untuk melempar tongkat yang dimiliki oleh para sihir, terus tongkatnya dilempar betulan, berubah jadi apa? Semuanya jadi ular kecil. Akan tetapi Nabi Musa dengan izin Allah Subhanahu wa taala melemparkan tongkatnya, akhirnya berubah menjadi ular yang sangat besar, dan itu mengalahkan ular-ular kecil yang dimiliki oleh para sihir. Gitu. Raja Fir'aun pun semakin marah. Nah, Nabi Musa pun akhirnya dikejar, lari, terus menyusuri sungai atau Laut Merah, semuanya. Nah, di situ diceritakan bahwasanya ya, para tentara bersama Raja Fir'aun mengejar Nabi Musa itu sampai mendekati Laut Merah. Ketika sudah agak di tepi Laut Merah itu dipukulkan, ya, tongkat yang dibawa oleh Nabi Musa dipukulkan, Laut Merah pun akhirnya membelah, anak semuanya. Terbelah. Ketika itu, anak semuanya, ketika itu si Raja Fir'aun itu tetap masih mau mengejar anak-anak semuanya. Nah, gitu anak semuanya ya.
Nah, setelah itu tadi kan ngomong ngejar. Nah, bala tentara bersama Raja Fir'aun pun akhirnya tetap mengejar, bahkan sampai ya tadi kan laut sudah terbelah karena pukulan dari apa? Dari tongkatnya Nabi Musa. Tadi kan sudah sampai tepi ya semuanya. Ke tepi itu dipukulkan, akhirnya laut terbelah. Nah, setelah itu Nabi Musa pun melewati ini ya, di antara lautan tadi kan terbelah, melewati di situ. Berbentuk jalan ya, lewat. Alhamdulillah dengan izin Allah, Nabi Musa pun selamat sampai seberang sana ya. Di seberang laut yang sebelah sananya ya. Itu selamat. Nah, sedangkan bala tentara Raja Fir'aun, bala tentara Fir'aun bersama Fir'aun masih terus mengejar sampai akhirnya mau masuk ya. Ini sudah masuk di tengah-tengah, akhirnya dengan izin Allah ya semuanya tongkatnya Nabi Musa dipukulkan kembali ke tepi laut tadi, terus akhirnya laut tadi menyatu kembali. Bes, itu semuanya. Akhirnya bala tentara bersama Fir'aun pun akhirnya meninggal di Laut Merah, anak-anak semuanya. Nah, itu terkait dengan apa anak semuanya? Mujizat yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, itu karena atas izin Allah Subhanahu wa taala, anak semuanya ya. Maka dari itu anak semuanya ya, ini kita sebagai umat Islam harus percaya, harus beriman kepada Nabi dan Rasul. Di antaranya juga di sini ada Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini kalau digambarkan seperti ini semuanya ya, bala tentara ya. Ini sudah memasuki di antara sela-sela Laut Merah karena Laut Merahnya terpukul, terbelah ya. Itu airnya menyatu kembali lah di sini. Gambarnya digambarkan seperti ini ya semuanya. Nah, laut menyatu kembali, akhirnya semua bala tentara termasuk Fir'aun meninggal semua. Itu anak semuanya. Dan alhamdulillah tadi Nabi Musa sudah berada di ujung seberang laut dengan selamat. Gitu anak semuanya ya. Di saat itulah Allah ya ini melindungi Nabi Musa alaihissalam. Gitu anak semuanya ya, terkait dengan cerita keteladanan dari Nabi Musa alaihissalam ya. Semoga bermanfaat. Silahkan anak-anak semuanya untuk tugasnya, silahkan semuanya bisa ya menunjukkan ya sikap terpuji yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam, dan anakku semuanya menyebutkan apa namanya mujizat yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam, anak semuanya ya. Itu silahkan anak semuanya tetap belajar dengan semangat dari rumah. Jika ada kesulitan silahkan bertanya dengan Bapak semuanya ya. Itu saja dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Mari anak semuanya kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video belajaran berikutnya ya anak-anakku semuanya ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.